Hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Kekuatan penindas yang besar menyelimuti Luo Tian. Tubuhnya membungkuk seperti semut di bawah kaki Xiaoyan dan dia melakukan perlawanan keras kepala. Sekarang, 7 tapak dewa pembunuh milik Xiaoyan tidak hanya membawa kekuatan dahsyat, tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah kekuatan yang memancar darinya untuk menghancurkan segalanya. Luo Tian memuntahkan seteguk besar darah, wajahnya memerah. Sudah ada kesenjangan besar antara dia dan Xiaoyan dalam hal ranah. Bagi Luo Tian, yang berada di level kedua keabadian dewa, bahkan jika Xiaoyan baru saja menembus level ketiga dan dia tetap bukan tandingannya. Terlebih lagi, tubuh asli Xiaoyan masih merupakan keabadian fisik bintang 7. Dengan kombinasi tubuh keabadian fisik dan ranah kultivasinya, kekuatan tempur Xiaoyan sudah pasti dianggap kuat di antara level ketiga. Setelah pertempuran di tanah hukuman dewa, aku telah bekerja keras. Aku juga mengalahkan Valikri, yang kau kalahkan, di 33 surga. Mengapa kesenjangan kekuatan kita masih begitu besar? Aku tidak bisa menerimanya. Luo Tian mengeluarkan raungan marah, dan auranya awalnya melemah mulai melonjak luar biasa. Kemudian, dia secara paksa menopang tubuhnya untuk berdiri, dan segera lingkaran cahaya muncul. Kilatan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya, berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah 7 langkah dewa pembunuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tenang karena ini baru langkah kelimanya. Melihat perlawanan Luo Tian, Xiaoyan pun mengambil langkah keenamnya. Langkah keenam yang dipadatkan bagaikan penghalang alami bagi Luo Tian, memaksanya untuk berlutut lagi setelah banyak kesulitan. Luo Tian memuntahkan seteguk besar darah, seluruh tubuhnya tampak runtuh, tetapi dia masih belum menyerah. Semakin banyak lengkungan hitam muncul di sekitarnya, seolah-olah mereka sedang melawan kekuatan penekan Xiaoyan yang mengerikan. Aku tidak akan menyerah, aku tidak mau menyerah, ini masih belum berakhir. Luo Tian meraung lagi, dia tidak merasa bahwa perbedaan antara ranahnya dan Xiaoyan terlalu besar. Meskipun dia tahu bahwa Xiaoyan berada di level ketiga, yang Luo Tian tidak mau terima adalah bahwa perbedaan antara kekuatan tempurnya dan Xiaoyan seperti jurang yang tak terbayangkan. Dia bahkan bisa merasakan lebih jelas bahwa Xiaoyan tidak serius padanya. Kalau tidak, dia akan musnah dalam sekejap. Melihat Luo Tian yang kesakitan, wajah Chongqing dipenuhi dengan kekhawatiran dan sakit hati. Dia sangat mencintai muridnya, tetapi dia memiliki sedikit cara untuk melatih Luo Tian. Obsesi Luo Tian terhadap Susang bahkan lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan dan ranah kekuatannya. Apa yang Chongqing kembangkan sekarang adalah kondisi pikiran Luo Tian. Langkah ke-7. Lalu, Xiaoyan melangkah maju lagi dan mendarat perlahan. Bayangan kaki yang besar menghalangi langit dan sangat mengejutkan bahkan dalam kehampaan ini. Adapun sosok-sosok di meteorit di sekitarnya, sebagian besar dari mereka mundur ke jarak yang aman sambil menyaksikan pertempuran dengan tenang. Pada saat ini, tubuh Luo Tian terpental, mengeluarkan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun petir hitam di sekitarnya sangat ganas, kesenjangan antara dia dan Xiaoyan masih terlalu besar. Tubuhnya yang terpelintir dipenuhi dengan darah. Penampilannya tampak sangat menyedihkan. Bahkan semua ototnya meledak setelah menerima 7 langkah dewa pembunuh. Dari kelihatannya, ia akan mencapai batasnya. Xiaoyan melirik Chongqing. Jika dia melanjutkan, Luo Tian akan mati dalam pertempuran. Itu belum cukup, dia belum kalah. Chongqing menanggapi tatapan Xiaoyan. Kata-kata ini sedikit di luar dugaan Xiaoyan. Dengan keadaan seperti itu, bisakah Luo Tian dianggap belum dikalahkan? Bayangan kaki yang besar jatuh, dan darah Luo Tian terus meledak dari tubuhnya. Pada saat ini, nafasnya telah melemah hingga batasnya. Xiaoyan tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Luo Tian. Dia bahkan berpikir bahwa Luo Tian adalah orang yang cukup baik, tidak sombong, atau tidak sabaran, dan niat awalnya hanya untuk melawannya. Luo Tian jatuh ke dalam genangan darah. Meskipun tubuhnya hampir runtuh, tubuhnya tidak meledak sepenuhnya. Busur listrik hitam terus memperbaiki tubuhnya yang terkulai. Saat pertempuran menjadi lebih brutal, Luo Tian juga menunjukkan tekadnya yang luar biasa. Semakin banyak busur listrik hitam muncul di sekitarnya, hampir membentuk kabut hitam di sekelilingnya. Tubuh Luo Tian terus bergetar dalam genangan darah. Lalu ia berjuang, mencoba menahan tubuhnya dengan tangannya. Busur listrik hitam di sekelilingnya tiba-tiba menyerbu ke dalam tubuh Luo Tian. Saat berikutnya, sosok Luo Tian tiba-tiba menghilang. Xiaoyan langsung mendapat firasat buruk. Tetapi kekuatan jiwa domainnya adalah yang pertama mendeteksi datangnya angin kencang. Guntur Jilei muncul di bawah kakinya dan dia menghindarinya dalam sekejap. Luo Tian yang menghilang muncul di arah tempat Xiaoyan menjauh.
Pada saat ini, penampilannya telah berubah drastis. Rambut hitamnya bergerak tanpa angin dan bahkan terbang ke atas. Matanya berubah menjadi hitam dengan kilatan petir hitam. Sungguh konsepsi yang menarik. Mata Xiaoyan sedikit menyipit ketika melihat perubahan yang dialami Luo Tian. Tanpa jeda, Luo Tian muncul lagi dengan kecepatan seperti kilat. Lingkaran cahaya muncul di sampingnya, meningkatkan kecepatannya dan membawa serta kekuatan tumbukan yang mengerikan. Api 3 warna menyeruak keluar dan menyelimuti Xiaoyan. Keduanya saling bertabrakan dengan hebat di dalam kehampaan. Satu hitam dan satu merah. Dua sorotan cahaya terang saling terkait dan melahap satu sama lain dengan gila-gilaan. Lapisan demi lapisan dampak melanda. Tinju Xiaoyan terbungkus dalam api 3 warna, dan lautan api menyembur keluar, meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi dan menakjubkan. Seperti yang diharapkan, cahaya hitam yang diubah Luo Tian secara bertahap ditelan oleh api. Kemudian, setelah suara teredam, darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Tubuhnya terlempar ke belakang tak terkendali. Tetapi ketahanan Luo Tian berada di luar dugaan Xiaoyan. Ia terhuyung-huyung sebelum akhirnya mampu berdiri tegak. Tangannya terangkat untuk menyekat darah dari sudut mulutnya. Jumlah busur listrik hitam di sekelilingnya berlipat ganda lagi. Semuanya mengalir ke tubuh Luo Tian, memungkinkan tubuhnya yang terluka parah dengan cepat pulih. Dan dia bergegas menuju Xiaoyan tanpa lelah. Jadi begitu. Semakin banyak dia bertarung, maka dia semakin berani. Gumam Xiaoyan. Kemampuan bertarung yang ditunjukkan Luo Tian selama ini tidak begitu mengesankan. Mengandalkan ketangguhannya saja jelas tidak cukup. Namun, setiap kali ia menerima pukulan hebat, auranya terus bertambah. Jika seseorang tidak bisa dihancurkan dan malah menjadi lebih berani dalam setiap pertempuran, itu juga dapat dianggap sebagai cara bertarung. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Xiaoyan bergumam, lalu perlahan mengulurkan tangannya dan teratai api 3 warna di atasnya perlahan berputar. Sekuntum bunga teratai api berkibar keluar saat Luo Tian mendekat. Teratai api 3 warna tiba-tiba mengembang, lalu menutupi ruang di sekelilingnya yang luas, hampir 1000 kaki. Teratai api meledak seketika. Ketiga warna itu saling terkait di dalamnya, membentuk kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Kekuatan teratai api Buddha marah meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan. Sekarang, Xiaoyan telah berhasil mencapai tingkat ketiga, sementara kekuatan jantung api telah meningkat. Kekuatan teratai api Buddha marah juga telah meningkat pesat. Bersikaplah lebih tegas dan bunuh sebanyak mungkin, tetapi jangan hancurkan jiwanya. Chongqing tampak sedikit tidak sabar, seolah-olah dia berpikir Luo Tian seharusnya tidak dapat bertahan begitu lama di tangan Xiaoyan. Tentu saja, Xiaoyan tidak langsung membunuhnya, karena dia juga ingin melihat perubahan apa yang terjadi pada Luo Tian di bawah bimbingan Chongqing. Saat ini, tampaknya Luo Tian masih jauh dari cukup melampaui ranah yang dimilikinya. Paling-paling, ia hanya dapat dianggap sebagai pemimpin di antara level kedua keabadian dewa, dan mustahil baginya untuk melompat ke level ketiga. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.